Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada anak-anak Bu Nisa sekalian yang pada pagi hari ini masih terus mengikuti live Zoom kita. Ya, saya memberikan apresiasi yang besarnya kepada anak-anak yang masih mau mengikuti pembelajaran sejarah pada hari ini. Baiklah nak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, kemudian keberkahan dalam hidup, kemudian kita juga terlepas dari masa pandemi ini sehingga kita bisa berkumpul secara langsung nantinya. Baik, doa kita mulai sekarang. Doa selesai. Hari ini pembelajaran kita masih berkaitan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kalau minggu lalu saya membahas sedikit tentang kerajaan Mataram dan Singosari. Nah, hari ini juga saya masih tetap membahas tentang kerajaan Mataram dan Singosari, ya. Dan nanti akan saya tambahkan sedikit dengan materi kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, saya akan kembali mengirimkan PPT saya, ya. Saya kira ini udah kelihatan ya, nak? Sudah? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, jadi ketika kita membahas tentang kerajaan Mataram ya, pertama kali ya, maka yang akan kita bahas itu adalah kerajaan Mataram ini berkaitan tentang kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, ini agak mengulang sedikit ya untuk pembelajaran di minggu lalu. Karena apa? Karena indikator dari pembelajaran kita pada hari ini adalah masih tetap membahas ya, menganalisis tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi khususnya adalah 3 kerajaan yang saya sebutkan tadi, yaitu Mataram, Sriwijaya, Singosari, dan satu lagi adalah Majapahit. Nah, itu indikator dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwasanya kerajaan Mataram adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Karena pada kerajaan Mataram ini terdapat 2 dinasti, ya, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Nah, jadi kita akan membahas ya, pertama itu adalah tentang dinasti dan letak dari dinasti Sailendra ya. Pasti kita akan membahas tentang Mataram sih sebenarnya. Nah, ketika kita membahas tentang dinasti Sailendra, tentunya kita akan muncul dalam benak pikiran kita, Bu, kenapa ya Mataram bisa terpecah jadi 2? Nah, seperti itu. Kenapa yang satu bisa bercorak Hindu dan kenapa yang satu bisa bercorak Buddha? Nah, ingat, jadi awalnya itu adalah Mataram itu bercorak Buddha awalnya. Karena apa? Turunan ataupun runtutan dari perkembangan kerajaan Mataram itu awalnya berasal dari kerajaan Kalingga, yang seperti yang kita ketahui bahwasanya Kalingga itu bercorak Buddha. Nah, dari keturunan Kalingga nanti keturunannya itu akan membentuk dinasti yang bernama Mataram. Nah, karena di dalam Mataram itu terdapat ada kebudayaan lain ataupun ada kepercayaan lain, maka Mataram itu akhirnya nanti terpecah menjadi 2 ya, yaitu Mataram yang beraliran Buddha dan satu lagi Mataram yang beraliran Hindu. Dan perlu kalian ketahui bersama bahwasanya kerajaan tersebut ya, kerajaan Mataram itu pecah karena kebudayaan ini, karena agama ini pecah sehingga memang tidak terjadi perpecahan yang signifikan ataupun perpecahan yang sangat besar, tetapi di masalah kepercayaan mereka terpecah. Artinya dalam bentuk peribadatan antara Hindu dan Buddha itu berbeda. Tetapi kalau soal kebudayaan ya, awal-awal misalnya kebudayaan ataupun corak awal itu masih ada sangkut pautnya. Seperti misalnya ya, kalau di agama Hindu itu mempercayai terhadap dewa ya, tetapi nanti
kalau di agama Buddha dia hanya mempercayai satu, yaitu apa? Buddha Gautama yang mereka percaya sebagai pembawa dari agama Buddha itu ataupun pencerah dari kehidupan itu. Jadi memang kalau di dalam agama Hindu itu ada banyak sekali dewa-dewa yang mereka puja, tetapi ada 3 dewa yang selalu menjadi dasar peletakan segala sesuatunya yang ada di agama Hindu, yaitu Dewa Brahmana, ya, kemudian satu lagi adalah Dewa Siwa ataupun Dewa Brahmana, yang satu lagi adalah yang biasa kita sebut sebagai Dewa Krishna. Nah, itu 3 patokan dari dewa yang inti dari agama Hindu itu adalah mempercayai 3 di dewa tersebut. Nah, membahas tentang letak, nah kerajaan Mataram itu ya ataupun dinasti Sailendra itu berasal diperkirakan berada di sekitaran Pulau Jawa, yaitu tepatnya antara Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, kemudian perbatasan juga dengan Yogyakarta. Nah, jadi sangat luas sekali karena apa? Karena perpecahan tadi yang dipecah antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat peninggalannya itu dinasti Sailendra itu adalah Candi Borobudur ya. Nah, untuk silsilah dari raja-raja di dinasti Sailendra itu bisa kalian lihat bahwasanya raja yang terkenal itu adalah Samaratungga ya. Samaratungga itu nanti adalah penguasa dari dinasti Sailendra di Mataram. Nah, dia menikah nanti dengan Dewi Tara yang nggak lain dan nggak bukan adalah putri dari kerajaan Sriwijaya. Makanya saya dari awal-awal lalu selalu menyatakan bahwasanya kerajaan-kerajaan yang terdapat di Indonesia, di Nusantara, itu saling terkait satu sama lain. Bisa itu hubungannya misalnya kekerabatan berdasarkan hubungan darah, ataupun misalnya pernikahan politik, seperti itu. Jadi saling berkaitan. Nah, kemudian pada dinasti Sailendra kalian bisa lihat sejarahnya bahwasanya apa, dinasti Sailendra itu pernah mengalahkan ataupun menyerang sebuah kerajaan yang berada di daerah Kamboja. Nah, dan kemudian sempat berkuasa di sana. Jadi kalian bisa lihat juga di Kamboja, kemudian di Thailand itu terdapat candi-candi yang hampir sama dengan Candi Borobudur. Ya, hampir sama, mirip sekali. Karena apa? Karena pernah berkuasanya dinasti Sailendra selama beberapa tahun di sana. Nah, kemudian nanti dinasti Sailendra ini mulai runtuh ketika ya Balaputra Dewa, yaitu anak dari Samaratungga, itu mencoba melakukan penyerangan kepada dinasti Sanjaya. Yang nggak lain dan nggak bukan, sebenarnya dinasti Sanjaya itu adalah abang ipar dari Balaputra Dewa. Dia menyerang namanya Rakai Pikatan, tapi nanti si Rakai Pikatan ini mampu untuk mengalahkan Balaputra Dewa. Nah, karena kekalahan Balaputra Dewa ini, nanti akhirnya Balaputra Dewa itu melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti itu dia ceritanya. Nah, jadi berdasarkan prasasti-prasasti kita bisa melihat bahwasanya apa, peninggalan dari kerajaan Mataram yang berdinasti Sailendra itu ada bangunan raksasa yang terletak di di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur, yang diperkirakan pembangunan dari Candi Borobudur itu memakan waktu itu sekitar setengah abad, atau berapa tahun itu setengah abad? 50 tahun ya, 50 tahun. Karena memang pembangunan Candi Borobudur itu nanti di masa Samaratungga belum selesai dan nanti akan dilanjutkan oleh kakak dari Balaputra Dewa, yaitu Pramodya Wardani, yang kemudian nanti dinikahin oleh si Rakai Pikatan yang beraliran ataupun bercorak Hindu tadi. Nah, nanti ketika si Pramodya Wardani menikah dengan Rakai Pikatan, maka ya hubungan antara agama Hindu dan Buddha di Mataram itu terjalin dengan baik sekali. Ya, itu dia.
Nah, untuk dinasti Sanjaya sendiri seperti yang saya katakan tadi ya, dinasti Sanjaya itu sebenarnya didirikan oleh Raja Sanjaya. Nah, nanti anaknya adalah yang bernama tadi yang seperti yang saya katakan bernama Rakai Pikatan. Nah, ini coraknya adalah corak yang beragama Hindu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan ada hubungannya dengan kerajaan Kalingga. Kalau tadi kerajaan Kalingga itu bercorak Buddha, dan sebenarnya hubungan antara Buddha dan Hindu itu sebenarnya sudah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu seperti yang kita bayangkan terjadi perdebatan antara kedua agama itu, tidak. Tetapi ya ini balik lagi ke individu masing-masing, di mana individu masing-masing karena memang berdasarkan dari keinginan penguasaan terhadap dinasti ataupun kerajaan menjadikan agama itu sebagai apa? Sebagai tameng untuk menjadi pemisah. Nah, seperti itu dia jadi cerita di kerajaan Mataram ini. Nah, kemudian pada dinasti Sanjaya seperti yang kalian ketahui bersama bahwasanya nanti dinasti Sanjaya ini dapat menyatukan antara agama Hindu dan agama Buddha melalui perkawinan dari Rakai Pikatan, ya, dan ya dan si Pramodyawardhani seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini adalah silsilah dari keturunan yang ada di dinasti Sanjaya, ya, sampai dia di Rakai Pikatan nanti. Nah, jadi Rakai Pikatan itu tadi menikah dengan Pramodyawardhani dan akhirnya menjadi apa ya? Menjadi apa namanya? Penyatu antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Buddha. Tetapi kalian boleh ini ya, boleh menyatukan ataupun boleh berpendapat, berpersepsi seperti ini. Kerajaan atau dinasti Sanjaya ini pernah pernah ada sebuah cerita, mungkin kalian nggak lupa cerita itu, tentang pembangunan dari Candi Prambanan atau 1000 candi. Nah, seperti kalian ketahui bersama, dalam cerita legenda itu adalah sebuah cerita yang menurut empunya cerita benar-benar terjadi, tetapi dalam sejarah dia belum dapat dikatakan sejarah karena sumber-sumber bukti yang lain masih diragukan. Makanya dia lari ke legenda. Nah, legenda apa yang saya maksudkan tadi? Nah, kalian tentunya pernah mendengar bagaimana pembangunan cerita dari Candi Prambanan ataupun Candi Loro Jonggrang. Nah, Candi Loro Jonggrang itu kan dibangun oleh Bandung Bondowoso, ya kan, karena ingin menikahin seorang gadis. Ya, siapa namanya ya? Saya lupa tuh. Ada yang ingat? Ayo, siapa yang masih ada ingat? Siapa nama perempuan yang mau dinikahin si Bandung Bondowoso? Oh, tahu nggak ceritanya yang saya ceritakan itu? Pernah nggak kalian lihat di cerita kolosal ataupun yang ada di televisi? Pasti pernah ya. Nah, jadi Bandung Bondowoso itu mencintai satu gadis gitu kan. Nah, ternyata gadis tersebut awalnya mencintai Bandung Bondowoso, tapi karena nanti di belakangan hari dia tahu bahwasanya Bandung Bondowoso itu membunuh dari ayah si gadis itu, makanya dia benci dan akhirnya ketika akan menikah dengan Bandung Bondowoso dia memberikan syarat-syarat yang nggak masuk akal. Dengan apa? Dengan menyuruh Bandung Bondowoso itu membangun sebuah membangun sebuah candi dengan berisikan 1000 candi, ya, 1000 candi. Nah, jadi dalam waktu satu malam saja. Jadi itu sebenarnya kan nggak masuk akal. Tetapi nanti Bandung Bondowoso itu menyanggupinya. Lalu dia nanti meminta bantuan kepada para jin untuk membangun candi tersebut. Nah, jadi
ketika dilihat ya bahwasanya apa, pada malam hari ya pembangunan candi itu terus dilakukan oleh para jin-jin dan hampir selesai, maka si gadis tersebut akhirnya berpikiran bagaimana cara supaya jin-jin itu tidak lagi membantu. Nah, jadi dia akhirnya mendapatkan akal bahwasanya apa, jin itu pergi ketika fajar tiba gitu. Akhirnya dia meminta bantuan kepada masyarakat di sana, khususnya para perempuan, untuk memukul kentungan yang menjadi penanda bahwasanya itu telah pagi, sehingga ayam-ayam berkeluruk ataupun ayam-ayam berbunyi. Nah, ketika ayam-ayam itu berbunyi, maka para jin itu menyangka bahwasanya hari telah pagi. Seperti itulah yang dilakukan si gadis. Nah, melihat melihat kelicikan dari si gadis itu untuk apa ya? Untuk menggagalkan rencana menikahin si gadis itu, akhirnya Bandung Bondowoso pun bersumpah dan mengkutuk ya si gadis itu menjadi candi yang ke-1000. Nah, jadi cerita seperti itulah dari Candi Prambanan. Tapi yang nggak masuk akal di dalam sejarah dan ini akhirnya masuk ke dalam legenda adalah nggak mungkin pembangunan candi itu hanya dilakukan dalam waktu 1 malam. Nah, seperti itu dia. Jadi itu ya cerita tentang dinasti tadi, Sanjaya yang mengeluarkan Candi Prambanannya atau membangun Candi Prambanan. Ini dia Candi Prambanan, seperti yang ada di gambar ini. Oke, nah berikutnya kita akan banyak melihat tentang bangunan-bangunan bersejarah yang lain ya, tentang candi-candi yang memang memperkuat keberadaan dari Kerajaan Mataram. Nah, oke, sekarang kita ke kerajaan ke kerajaan Singosari. Nah, minggu yang lalu saya juga sudah membahas tentang kerajaan Singosari. Nah, seperti yang kalian ketahui bersama, kerajaan Singosari itu bermulasal dari sebuah desa, ya kan, yang bernama Tumapel, di mana desa ini adalah Tumapel ini adalah bawahan dari kerajaan Kediri. Ya, bawahan dari kerajaan Kediri atau masih bagian kerajaan Kediri. Nah, penguasa dari desa Tumapel ini adalah Tunggul Ametung. Nah, seperti yang kalian ketahui. Ini banyak slide-nya, bentar ya. Saya mau cari biar supaya cepat saja. Ini Mataram kuno masih. Oh, ini masih Mataram ya. Oke. Cari lagi, bentar ya nak. Oh, ini apa? Nah, saya cerita saja ya. Nanti akhirnya si Tunggul Ametung itu ketika dia menjadi penguasa ya, nah dia nanti berjumpa dengan para pendeta. Nah, jadi pendeta-pendeta yang dia jumpain itu nanti membawa serta seorang pemuda yang bernama Ken Arok. Nah, jadi nanti para Brahmana itu, pendeta itu meminta supaya si Ken Arok ini bekerja bersama Tunggul Ametung. Jadi maka Tunggul Ametung itu menerima si Ken Arok karena bawaan dari pendeta atau para Brahmana tadi. Nah, akhirnya dipekerjakan ya sebagai prajurit yang menjaga istana keputrian, dan di sana istana keputrian itu adalah tempat dari istrinya si Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Nah, nanti secara nggak sengaja nanti si Ken Arok bertemu dengan si Ken Dedes dan jatuh cinta dan ingin memiliki Ken Dedes. Nah, yang harus dia lewati adalah bagaimana caranya supaya dia bisa melenyapkan si Tunggul Ametung. Akhirnya nanti si Ken Arok ini meminta bantuan ya kepada seorang pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Nah, cerita ini berdasarkan dari kitab Pararaton. Jadi ketika kita berbicara mengenai cerita Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Ametung, nah kisah-kisah ini itu berasal dari sebuah kitab yang bernama Kitab Pararaton. Ya, jadi ketika nanti si Ken Arok tersebut menempa sebuah keris kepada si Ken Arok, nah akhirnya nanti Ken Arok menempah kepada seorang pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Nah, belum lagi selesai nanti pembuatan keris itu, nanti akhirnya
si Ken Arok ini datang meminta, mana udah selesai belum Empu kerisku, dia bilang belum selesai, tapi karena memang dia butuh sekali dengan keris itu, akhirnya pada malam harinya dia mengambil keris itu dari Empu Gandring dan ketahuan oleh Empu Gandring, dan karena dia shock dan kemudian refleks, akhirnya dia menancapkan keris yang tadi dicurinya ke Empu Gandring sehingga Empu Gandring meninggal. Jadi sebelum Empu Gandring meninggal, Empu Gandring itu mengutuk Ken Arok dan 7 turunannya akan mati di keris yang sama. Itulah kutukan dari Empu Gandring. Sehingga ketika si Ken Arok itu membunuh secara nggak sengaja si Empu Gandring dan mengambil kembali kerisnya, lalu dia pulang lagi ke Tumapel. Nah, besoknya dia memamerkan keris itu kepada temannya yang bernama Kebo Ijo. Langsung si Kebo Ijo ketika melihat keris itu merasa terpanah, karena apa? Keris itu sangat bagus sekali, sangat indah, desainnya bagus, dia seperti itu. Lalu si Kebo Ijo itu meminjam keris tersebut kepada si Ken Arok, lalu dipinjamkan. Nah, pada malam harinya keris tersebut dicuri lagi oleh si Ken Arok di rumahnya Kebo Ijo, dan langsunglah si Ken Arok itu menuju dari kediaman Tunggul Ametung yang sedang tidur, lalu membunuh Tunggul Ametung, ditancapkan keris di dadanya, kemudian dia pergi. Besoknya orang-orang sudah gempar, karena apa? Karena Tunggul Ametung mati dibunuh dengan sebilah keris. Jadi orang-orang tahu bahwasanya keris itu bukan punya Ken Arok, tapi punya dari Kebo Ijo. Maka Kebo Ijo yang ditangkap dan dihukum mati pada saat itu. Nah, jadi seperti itu ceritanya ya. Jadi akhirnya dari keris itu terjadilah pembunuhan dari yang seperti yang diucapkan dari Empu Gandring. Mulai dari yang meninggal itu adalah si Tunggul Ametung, kemudian Ken Arok, kemudian ada Anusapati, Tohjaya. Nah, keturunan dari Ken Arok memang meninggal di keris yang sama. Setelah selesai dari 7 turunan, maka keris itu pun menghilang sampai dengan saat ini. Nah, seperti itulah cerita dari kerajaan Singosari ya, tapi perlu kalian ketahui bersama bahwasanya silsilah dari kerajaan Singosari nanti sampai dengan ya Prabu Wijaya yang akan menjadi pendiri dari kerajaan Majapahit, itu adalah terakhir kali kisah dari kerajaan Singosari. Artinya kelanjutan dari kerajaan Singosari itu adalah kerajaan Majapahit yang akan saya tampilkan ini. Nah, ini dia ya kerajaan Majapahit. Saya akan men-share screen. Oke, nah ini. Nah, berbicara mengenai kerajaan Majapahit, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi raja yang pertama dari kerajaan Majapahit itu adalah keturunan yang terakhir. Artinya apa? Keturunan terakhir yang lewat dari 7 turunan itu adalah Raden Wijaya, yang mana nanti Raden Wijaya ketika dia melawan pemberontakan dan penyerangan, dia melarikan diri ya, beserta pengikutnya melarikan diri ke sebuah hutan tarik. Dan nama desa itu adalah Trowulan. Nah, jadi di desa itulah nanti pertama kali ya berdirinya pusat dari kerajaan Majapahit itu. Nah, jadi sumber sejarah dari kerajaan Majapahit itu bisa ada Prasasti Butak, kemudian ada kitab negara Kertagama, sampai dengan yang saya katakan tadi adalah kitab Pararaton. Jadi kitab Pararaton ini isinya mulai dari kerajaan Kediri sampai kerajaan Majapahit, dia ada di sini kisahnya. Nah, raja-raja seperti yang saya katakan tadi ya, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit, itu yang pertama adalah Raden Wijaya, yang masih keturunan dari keturunan di kerajaan Singasari. Kemudian nanti ada Sri Jaya Negara ya, anak dari Raden Wijaya yang bergelar atau yang mempunyai nama kecil namanya Kala Gemet. Nah, jadi gelarnya itu adalah Raja Jaya Negara, tetapi
dia masih sangat kecil sekali, sehingga pada masa pemerintahan dari si Kala Gemet ini itu nggak bertahan lama. Karena apa? Munculnya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Majapahit. Kemudian nanti digantikan oleh saudaranya, ya saudaranya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Jadi Majapahit juga pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ini dia. Nah, jadi nanti masa kejayaan dari kerajaan Majapahit itu adalah Raja Hayam Wuruk yang terkenal Mahapatinya yang bernama Gajah Mada. Nah, kalian bisa membaca ya tentang Hayam Wuruk, kemudian tentang Gajah Mada dari buku yang sudah kalian terima yang kemarin diantarkan ke tempat perwakilannya masing-masing. Nah, jadi nanti kehidupan di Majapahit itu menjadi sebuah negara yang agraris ataupun sebuah negara yang makmur itu berada di tangan si Hayam Wuruk. Dengan apa? Dengan kondisi yang negara agraris, kemudian negara maritim, kehidupan ekonomi mereka bagus, kemudian kehidupan masyarakatnya pun juga mereka kaya akan sumber-sumber pangan, sandang, papan. Nah, sehingga kerajaan Majapahit pada masa kepemerintahan Hayam Wuruk itu sangat berjaya sekali. Nah, apa yang menyebabkan kerajaan Majapahit runtuh? Kerajaan Majapahit runtuh ketika ya kepemimpinan di Majapahit itu sudah tidak ada lagi. Ya, selepas meninggalnya Hayam Wuruk, setelah itu tidak ada lagi kepemimpinan yang cakap, ya, yang bijaksana, sehingga terjadilah pemberontakan, perang keluarga, ya kan, atau perang saudara yang biasa kita sebut dengan perang Parekrek, sehingga bagian dari kerajaan Majapahit itu satu persatu mulai melepaskan diri. Ya, terjadilah disintegrasi pada kerajaan Majapahit, sehingga dari perkelahian ataupun perang-perang yang terjadi, sehingga terjadilah kekosongan pemerintah. Nah, hal ini nanti akan dimanfaatkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, yaitu kerajaan Islam yang di Jawa yang pertama yaitu Islam Demak, ya. Nah, Demak nanti akan menyaingi bagaimana kepopuleran dari kerajaan Majapahit yang sudah mulai runtuh ketika terjadi perang Parekrek. Nah, itu dia. Nah, jadi kalian bisa lihat kitab-kitab yang ada pada masa Majapahit itu ada Negara Kertagama dari Empu Prapanca, kemudian kitab Sutasoma dari Empu Tantular, Pararaton atau riwayat raja-raja dari Singasari dan Majapahit, kemudian kitab Sundayana, kemudian ada Ranggalawe, pemberontakan Ranggalawe, itu ada kitabnya juga. Kemudian ada kitab Sorandaka, kemudian kitab Usana Jawa, itu merupakan kitab-kitab yang pernah dituliskan oleh para pujangga di zaman Majapahit. Nah, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan tentang kerajaan Majapahit. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang 3 kerajaan tersebut, silahkan. Silahkan, Nak, yang ada pertanyaan tentang kerajaan tersebut, silahkan. Ada kerajaan tadi Mataram, kemudian Singosari dan Majapahit. Silahkan, saya membuka kesempatan pertanyaan untuk 1 atau 2 orang. Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah saya akan merangkum pembelajaran kita pada hari ini ya, mereview pembelajaran kita pada hari ini supaya minggu depan kita akan masuk ke ulangan harian. Oke, saya minta bantuan dulu kepada Diva. Diva, silahkan Diva. Apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Mataram, Nak? Silahkan. Yang terbagi atas 2 kerajaan itu ya, Ma'am? Ya, silahkan. Kerajaan Mataram terbagi dari 2 kerajaan, yang satu bersifat dinasti, Hindu, Nak, 2 dinasti. Ya, 2 dinasti, yang satu bersifat Hindu yaitu Sanjaya, yang satu Buddha yaitu Salendra. Oke, itu ya yang tentang kerajaan Mataram. Kemudian Trisha, coba kamu simpulkan tentang kerajaan Singosari. Nah, apa yang kamu bisa dapatkan tentang kerajaan Singosari? Trisha?
Silakan Trisa. Oke, Trisa nggak ada. Arpah lah kalau begitu. Silakan Arpah. Nggak ada. Ayo, siapa yang bisa? Agung, coba Agung. Bisa, Nak? Apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Singosari? Nah, nggak ada ya. Nah, sekarang kerajaan Singosari itu didirikan oleh seorang raja yang bernama Ken Arok, ya. Iya, benar, Ken Arok. Nah, jadi adapun cerita-cerita dari tentang pendirian kerajaan Singosari tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih, yang terakhir. Si Sahril, apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Majapahit, Nak? Yang terkenal dari Majapahit itu panglima perangnya itu Gajah Mada. Yang mampu menyatukan Nusantara dengan sumpahnya yaitu Oke, ya benar. Terima kasih ya Sahril. Jadi yang terkenal di kerajaan Majapahit itu adalah patih ataupun panglima perangnya yang bernama Gajah Mada dengan sumpahnya adalah sumpah Palapa. Oke, terima kasih Sahril dan terima kasih bagi yang lain ya. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian yang ada di psikologi yang sudah saya buat berupa esai tes ya. Sekian aja pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.